Halo teman-teman, saya Tejo Lestapilatu, NPM 9806. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dynamic programming dan beberapa perbedaan dengan metode-metode lainnya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari dynamic programming. Dynamic programming merupakan salah satu teknik perancangan algoritma yang dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat kompleks dengan memecahkan permasalahan tersebut menjadi masalah-masalah kecil, subpermasalahan. Metode ini nantinya akan menyelesaikan sebuah masalah kompleks yang dipecah-pecah menjadi masalah kecil yang lebih sederhana, dan nantinya masalah-masalah kecil tersebut akan diselesaikan. Nah, kemudian perbedaan dynamic programming dengan divide and conquer. Pada dynamic programming, kita menggunakan kembali hasil kalkulasi sub masalah yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi masalah tadi yang udah diselesaikan itu, masalah-masalah kecil tersebut yang jadi pecah-pecah itu nanti disimpan ke dalam sebuah tabel. Nah, tabel tersebut tuh biasanya diimplementasikan sebagai tabel array atau tabel hash. Nah, kemudian dynamic programming juga menyediakan prosedur sistematis untuk menentukan kombinasi keputusan yang optimal serta efektif. Dan dynamic programming tidak ada rumus sadar dan lebih melakukan pendekatan secara umum. Sedangkan untuk divide and conquer, masalah kompleks dipecah menjadi submasalah kecil-kecil. Kemudian masalah kecil tersebut diselesaikan secara rekursif. Kemudian solusi dari masalah-masalah tersebut digabungkan menjadi satu. Saya tidak kelihatan. Nah, ini ya PPT-nya, bisa dilihat. Maaf tadi nggak kelihatan. Kemudian di sini adalah perbandingan antara dynamic programming dengan beberapa metode. Yang pertama, metode greedy. Metode greedy unggul pada kecepatan penyelesaian masalah dan penggunaan ruang memori yang lebih kecil. Sedangkan dynamic programming menghasilkan solusi yang optimal karena tidak menggunakan local optimum seperti metode greedy. Kemudian dynamic programming dengan metode naif. Nah, jadi kalau pada metode naif menghitung semua solusi secara visible. Apa itu visible? Maksudnya di sini dia mengecek semua data dan menentukan kelas mana yang lebih optimal. Cara kerjanya seperti mencari probabilitas. Sedangkan dynamic programming tidak perlu menghitung semua kemungkinan untuk menghemat banyak waktu dan lebih efisien. Oke, terus selanjutnya bagian pendekatan masalah akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Ya, perkenalkan, nama saya Ananda Arif Pradipto Matias, NPM 1807098847. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan top-down dan direct Fibonacci. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan masalah top-down, yakni sebuah pendekatan masalah yang berusaha untuk mencapai hasil akhir dengan cara menghitung semua komponen penyusun hasil tersebut. Nah, biasanya pendekatan ini berbentuk fungsi rekursif. Pada pendekatan ini, menguraikan masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil, yang kemudian akan diproses secara terpisah dan menggunakan komunikasi yang lebih sedikit, namun menghasilkan lebih banyak redundansi. Biasa digunakan untuk pemrograman berorientasi struktural seperti pada Java. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai direct Fibonacci. Direct Fibonacci merupakan sebuah direct yang sudah ada sejak tahun 1200-an. Yang pertama kali diperkenalkan oleh Leonardo da Pisa, yang mana setiap elemen pada direct ini merupakan hasil penjumlahan dua elemen sebelumnya. Contohnya adalah jika kita memiliki direct Fibonacci F1, F2, F3, dan F4, maka untuk mencari nilai F3 dihitung dari penjumlahan F1 dan F2. Contohnya F1 sama dengan 1 dan F2 sama dengan 1. Maka untuk F3, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian untuk mencari nilai F4 akan dihitung dari F2 ditambah F3. Maka hasilnya adalah 1 ditambah 2
ya, di mana 1 didapat dari F2 dan 2 didapat dari F3 yang menghasilkan 3. Nah, kemudian pola ini akan selalu berulang pada selanjutnya. Ya, nama saya Dimas Prayoga, NPM 9015. Kali ini aku menjelaskan mengenai top-down metode naif. Jadi top-down metode naif ini salah satu metode dalam menyelesaikan masalah dynamic programming. Ada top-down, ada bottom-up. Top-down sendiri juga jadi dua, yaitu top-down metode naif dan top-down metode memoization. Top-down ini berarti kita menyelesaikan masalah dari atas dulu, yang kemudian nanti yang berlanjut ke anak-anaknya atau ke sub-subnya. Bedanya dengan bottom up, kalau bottom up dia memulai dengan dari sub-subnya terlebih dahulu hingga selesainya pada puncaknya. Pertama, kita akan menggunakan contoh Fibonacci. Kodenya seperti yang di slide 8. Top-down method naif, top-down biasanya menggunakan fungsi rekursif. Seperti yang terlihat di slide itu, in Fibonacci in n. Nah, in n ini sebagai jumlah dari deret Fibonacci yang kita ingin cari. Kemudian jika n kurang dari sama dengan 1, maka return n. Nah, n kurang dari sama dengan 1, atau jika deret Fibonacci-nya menyentuh angka 1, berarti kan returnnya pasti juga 1. Dan kalau deret Fibonacci-nya 0, pasti returnnya juga 0. Kemudian mereturnkan Fibonacci n-1 dan Fibonacci n-2, ditambah Fibonacci n-2. Nah, ini kan sesuai dengan rumus Fibonacci, yaitu misal kita mencari Fibonacci deret ketiga, berarti kita harus rumusnya adalah Fibonacci pertama tambah Fibonacci kedua. Fibonacci deret pertama ditambahi Fibonacci deret kedua, seperti itu. Kemudian ini in main-nya sesuai meminta inputan dan akan menampilkan nilai dari deret Fibonacci tersebut. Kemudian namun metode ini kurang efisien karena terdapat pengulangan perhitungan. Seperti contohnya yang pada slide 8 itu, F2 dihitung bisa 1, 2, 3 kali. Padahal sebenarnya yang dihitung itu sama dan hasil perhitungannya juga selalu sama. Nah, karena hasilnya tidak disimpan oleh suatu array, jadinya melakukan pemborosan algoritma atau membuat CPU bekerja lebih keras, lebih berat. Nah, hal ini terbukti sangat memperlambat algoritma. Jadi lebih mending menggunakan metode memoization. Halo, saya Theodore Wijaya, NPM 9607, akan membahas presentasi Dynamic Programming 1 pada bagian bottom up. Nah, bottom up adalah solusi yang menghitung dari awal secara terstruktur menuju solusi. Biasanya bottom up berbentuk perulangan biasa. Bottom up ini menyelesaikan bagian fundamental tugas secara langsung, dan kemudian akan menggabungkan bagian tersebut pada keseluruhan program. Bottom up juga akan memeriksa data yang akan dienkapsulasikan dan membutuhkan lebih banyak komunikasi untuk digabungkan serta redundansi yang kecil. Biasanya bottom up digunakan pada bahasa pemrograman berorientasi objek. Nah, saya akan menjelaskan contoh algoritma bottom up, yaitu pada deret Fibonacci. Di sini ada fungsi int Fibonacci intn. Intn ini adalah inputan user mau deret keberapa yang diminta. Nah, misalnya minta deret ke 99, berarti nanti arraynya di set akan 99 plus 1 menjadi 100. Indeks int n ini mempunyai array 100. Nah, karena Fibonacci itu dimulai dari angka 0 dan 1, maka indeks Fibonacci 0 dan 0 dan indeks Fibonacci 1 adalah 1. Kemudian masuk ke bagian program. Langsung menuju ke deret kedua. Nah, ini akan berhenti sampai inputan user terpenuhi. Misalnya saya akan meminta Fibonacci indeks kedua, maka di sini Fib I-1-nya ini akan Fib 2-1. Fib 1 adalah 1. Nah, di sini juga ada Fib I-2, 2-2 0, Fib 0. Nah, berarti nanti di sini akan menghasilkan 1 plus 0. Jika dimintanya indeks ketiga, berarti
Nanti di sini adalah Fibonacci 3, Fibonacci 3 min 1, 3 min 1 adalah Fibonacci 2. Fibonacci 2 tadi adalah hasilnya adalah 1. Nah, terus nanti di sini ada Fibonacci 3 min 2, Fibonacci 1. Fibonacci 1 ini adalah 1. Makanya nanti di sini Fibonacci indeks ketiga menghasilkan 1 plus 1, menghasilkan angka 2. Begitu seterusnya sampai inputan user terpenuhi. Nah, di sini ada di bagian programnya, bagian int main itu ada if n kurang dari sama dengan 1. Jadi untuk menyeleksi apakah inputan sang user 0 atau 1. Kalau misalnya inputan usernya 0, berarti langsung mengeprint bahwa deret ke 0 ya 0 hasilnya, Fibonacci 0. Kalau misalnya dimintanya indeks ke 1, berarti langsung memberikan angka Fibonacci indeks ke 1, yaitu 1. Nah, jika lebih dari 1, maka akan menjalankan program tadi. Contohnya seperti ini, misalnya minta angka 10. Berarti di sini ada 1 plus 0, seperti yang tadi saya bahas, dan 1 plus 1. Begitu seterusnya, misalnya Fibonacci 4. Fibonacci 4 di sini ada Fibonacci indeks keempat min 1, yaitu menjadi minta Fibonacci 3. Fibonacci 3 adalah 1 plus 1 menjadi 2. Kemudian jika mintanya Fibonacci 4, 4 dikurangi indeks keempat dikurangi 2, maka menjadi Fibonacci indeks kedua, yaitu 1. Makanya di sini 2 plus 1. Fibonacci 3 tambah Fibonacci 2, 2 plus 1 sama dengan 3. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Stephen William Bully, NPM 9590. Di sini saya akan menjelaskan tentang memoization dan tabulation di Dynamic Programming 1. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang memoization dan tabulation. Langsung saja ke materi, kita mulai dari memoization. Jadi memoization itu dalam sebuah pemrograman terdapat overlapping subproblem, di mana subproblem yang sama digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lebih besar atau persoalan-persoalan selanjutnya. Nah, pada pendekatan naif yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, itu terdapat semua masalah, di mana penghabisan waktu, di mana program akan menghitung ulang solusi dari sebuah submasalah sebelumnya. Submasalah itu sebenarnya sudah diselesaikan dan sudah ditemukan solusinya. Nah, untuk menghindari masalah penghabisan waktu ini, terdapat sebuah pendekatan di mana pendekatan ini menyimpan solusi terbaik dari submasalah tersebut, lalu akan digunakannya jika diperlukan di masalah berikutnya jika masalah itu sama. Nah, pendekatan ini disebut memoization. Nah, jika divisualisasikan dalam gambar, dalam Fibonacci, akan jadi seperti ini. Nah, metode memoization ini terdapat pada metode top up, ya, top down, bukan top up ya, maaf. Jadi terdapat dalam metode top down, di mana ketika kita mencari hasil atau ini nilai dari Fibonacci angka tersebut, dia akan langsung menuju kepada indeks yang dimana kita cari, lalu secara menurun dia mencari angka-angka sebelumnya. Nah, misalnya ini kita mencari hasil dari Fibonacci kelima, dia akan turun ke mencari hasil Fibonacci keempat dijumlahkan dengan hasil Fibonacci ketiga. Begitu pula Fibonacci keempat mencari hasil Fibonacci ketiga dan hasil Fibonacci kedua. Nah, jika pada pendekatan naif sebelumnya itu Fibonacci ketiga yang di sini dan Fibonacci ketiga yang di sini itu diselesaikan secara berbeda, jadi sendiri-sendiri. Di sini diselesaikan secara sendiri, di sini diselesaikan secara sendiri. Sedangkan pada pendekatan memoization itu tidak diselesaikan secara sendiri-sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, menyimpan solusi yang sudah dikerjakan. Jadi dia menyimpan solusi yang sudah dikerjakan di sini, dan di sini hanya tinggal dipanggil saja. Jadi tidak perlu pengerjaan double. Sama seperti Fibonacci kedua di sini, dan di sini. Yang di sini dan di sini tidak perlu mengerjakannya lagi. Dia hanya perlu menunggu hasil dari sini dan dibaca di sini dan di sini. Nah, jadi seperti itu. Jadi dengan seperti ini malah menambah efisien dari sebuah program. Oke, kalau kita visualisasikan dalam bahasa C seperti ini. Jadi Fibonacci top down itu divisualisasikan dalam sebuah fungsi rekursif. Jadi di sini seperti kita lihat ya, misalnya kita mencari Fibonacci kelima seperti tadi, dia akan langsung menuju ke indeks kelima dengan mencari n-1 dan n-2, di mana indeks pertama sebelumnya dan indeks kedua sebelumnya. Nah,
Jika indeks itu bukan indeks 1 dan indeks 0, maka dia akan terus mencari secara kursif. Tapi jika indeks itu 1 dan 0, dia akan mengisi nilai indeks tersebut dengan 1. Jika divisualisasikan secara manual seperti ini. Ini terdapat sebuah array kosong. Misalnya kita akan mencari array kelima, kita di sini, dia akan mencari hasil array keempat dan ketiga. Dia akan kunjungi sini. Karena di sini masih kosong, di sini masih kosong. Dia akan mengunjungi array sebelumnya, di mana array keempat ini membutuhkan hasil array kedua dan array ketiga. Segitu juga sebaliknya. Array ketiga membutuhkan hasil kedua dan ke satu. Array kedua membutuhkan hasil 1 dan 0. Gitu sebenarnya. Nah, maka seperti itu. Ketika dia mengunjungi semua hasilnya 0, dia akan mengisi dari 0 dulu. Dia akan mengisi dengan angka 1. Dengan indeks 1 dia akan mengisi dengan angka 1. Setelah itu dia naik perlahan-lahan. Dia akan mencari indeks kedua, hasil dari indeks kedua, di mana indeks ke 0 tambah indeks 1, 2, dan hasil dari indeks ketiga itu di mana indeks kedua tambah indeks ke 1, 3, indeks keempat juga begitu, indeks ketiga tambah indeks kedua, 5, dan indeks kelima itu hasil indeks ketiga dan indeks keempat, 8. Jadi hasilnya seperti itu. Coba kita lihat hasil dari visualisasi bahasa C-nya. Apakah benar? Ya, benar. Hasilnya itu adalah 8. Nah, sekarang kita kembali ke tabulation atau tabulasi. Nah, ini adalah salah satu cara lain untuk memecahkan masalah Fibonacci tadi. Tapi ini masalahnya berbeda. Ini dimulai dari menghitung dari indeks paling kecil dengan hasil akhirnya itu adalah indeks yang kita tuju seperti tadi. Perbedaannya dengan memoization tadi adalah memoization dimulai dengan indeks yang kita cari. Tapi sedangkan tabulation itu mencari indeks paling kecil dan tujuan akhirnya adalah indeks yang kita cari. Oleh karena itu, dia menghitung dari terkecil. Nah, kenapa dia menghitung dari kecil sampai ke akhir? Karena ini pendekatan bottom up. Nah, kenapa dia disebut tabulation? Karena dia seperti mengisi tabel dari awal hingga akhir. Oke, jika divisualisasikan dalam gambar seperti ini. Ya, dia akan mencari dari indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3, hingga indeks yang kita tuju. Langsung saja ke visualisasi bahasa C-nya. Ini. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, indeks ke 0 dan ke 1 itu sudah pasti nilainya 1. Nah, dia akan memulai perulangan dari indeks kedua, karena kita tidak tahu indeks kedua ini nilainya berapa. Jadi dia akan mulai dari indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat, dan akan perulangan ini akan berakhir hingga lebih kecil sama dengan n sama dengan 5. Jadi dia akan berulang hingga 5. Indeks ini mencapai angka 5, ini mencapai angka 5. Jika divisualisasikan secara manual, jadi seperti ini. Nah, bukan seperti memoization yang akan menuju langsung ke indeks 5, dia akan mulai dari 0 dan hingga ke 5. Jadi dia tidak menyinggung indeks-indeks yang lainnya. Jadi dia langsung mengisi 1 di indeks ke 0 dan 1 di indeks kedua, lalu melakukan perulangan, mengisi indeks kedua, 3, 4, dan berakhir di indeks ke-5. Jadi kita mencari indeks ke-6 atau 7, dia juga akan seperti itu. Melakukan perulangan hingga 6, 7, atau 8 misalnya. Dia akan melakukan hingga perulangan ke 8. Tergantung indeks yang kita cari. Jadi kita tinggal mengganti nilai array di sini dan array di sini dengan berapa besar angka atau indeks yang kita cari. Coba kita lihat hasilnya apakah sama? Ya, sama. Angkanya 8. Jadi, sebenarnya memoization dan tabulation ini memiliki kompleksitas yang sama, yaitu ON, di mana dia akan melakukan perulangan sebanyak n-1 kali. Tapi, di sini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari memoization adalah dia sangat cocok untuk dikerjakan kepada algoritma-algoritma yang sangat kompleks. Karena dia tidak mengerjakan semua masalah, dia cuma mengerjakan sub-sub masalah tertentu yang dia sudah simpan sebelumnya. Tapi memoization ini juga memiliki kelemahan karena rekursifnya. Jika terlalu banyak rekursif, itu akan menjadi lambat karena terdapat penumpukan pada memori. Sehingga salah satu cara supaya tidak terdapat penumpukan ini rekursif di memori yaitu mengerjakan semua sub masalahnya. Berarti kita harus memakai tabulation, itu algoritma dari bottom. Jadi mengerjakan dari kecil hingga ke masalah hasil akhirnya, yaitu indeks yang kita cari, itu masalah yang kita cari.
Oke, sekian saja penjelasan saya. Terima kasih.